Assalamualaikum Bapak Ibu, ini saya yang mau rekaman untuk UKIN. Hari ini hari Rabu tanggal 18 November 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, coba dinyalakan videonya ya. Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat dalam pembelajaran walaupun kita masih dalam masa pandemi hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai akhirnya nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu saya persilahkan Mas Muhammad Hafiz Eka Putra untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Hafiz yang telah memimpin doa. Anak-anakku seperti biasanya, jangan lupa kalian isi daftar hadir terlebih dahulu di link Google Classroom yang tadi sudah Pak Sulis share ya. Anak-anakku, untuk suara bisa terdengar dengan jelas? Jelas Bisa. Pak. Oke, untuk Yes, Pak. gambar atau video Jelas, saya juga sudah terlihat dengan jelas ya? Ya Jelas. Pak. Oke. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini, tadi sudah saya sampaikan, selama pembelajaran saya minta untuk menyalakan videonya. Nah, ini saya akan share screen dulu. Untuk share screen-nya sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Jadi, Pak. oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Supaya kalian lebih semangat dalam pembelajaran kita hari ini ada motivasi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Jadi, berpikirlah positif di setiap permasalahan yang kalian hadapi, sehingga kita akan menjadi optimis dan lebih percaya diri. Marilah kita selalu berpikir positif, sehingga kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Nah, hari ini adalah masa pandemi ya. Nah, banyak yang mengatakan matematika itu susah. Nah, mungkin di antara kalian juga mengatakan hal itu ya. Tetapi ketika kita optimis dan percaya diri, maka matematika itu menjadi hal yang mudah, bahkan menjadi hal yang menyenangkan. Jadi, saya harap kalian punya motivasi seperti ini dan selalu berpikir positif di setiap permasalahan yang kalian hadapi. Masih ingatkah kalian cara menentukan nilai X dari persamaan ini? X kurangi 5 sama dengan 2 = 1. nya negatif 6, Pak. Ya. Oke, dari mana kita mendapatkan nilai negatif 6?
Itu variabel X dan Ya. konstantanya dipindah ruas, Pak. Oke, berarti ini ya. X. Satunya jadi -1. Oke, jadi ini dipindah ruas ini ya. Ini Nih, sama dengan 1. ditambah 5. Oke, ditambah 5. Kemudian hasilnya Negatif X6. negatif X Negatif X dengan 6. sama dengan, nah, diperoleh hasil X sama dengan 6. ya, Negatif 6. sama dengan negatif 6. Nah, lalu yang kedua bagaimana ya? Dapatkah kalian menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini? Dapat, Pak. Oke, yuk. Caranya bagaimana? Ini kita lakukan dengan pemfaktoran begitu ya. Jadi ini, ayo. Min 3 sama 2, X-nya sama dengan 3, X sama dengan 2. Oh, oke. Jadi ini X. Ini dulu. X min 3, X plus 2. Min 3, X plus X 2. plus 2. Ini 3 ya. Nah, X plus 2. Oke. Sehingga kita dapatkan di sini X Sama dengan 3, sama X dengan sama dengan min 2. 3, X sama dengan min 2. Oke. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir, nanti diharapkan dengan penuh kedisiplinan, jujur, teliti, dan bertanggung jawab, kalian dapat menentukan. Jadi yang pertama adalah menentukan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis. Dan akhirnya, diharapkan kalian dapat mendapatkan anggota himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Yang pertama adalah ini. Dan yang kedua adalah ini. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam proses pembelajaran hari ini, perlu kalian cermati, Pak Sulis nanti akan menilai kalian lewat observasi. Karena tadi kan sudah saya sampaikan, ada kedisiplinan, kemudian kejujuran, teliti, dan tanggung jawab. Jadi, nanti akan saya observasi. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, jadi ini saya sampaikan sedikit tentang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah, saya harapkan nanti kalian bisa mencermati permasalahan yang akan Pak Sulis ajukan di slide berikutnya. Kemudian setelah itu, saya minta kalian untuk berdiskusi dengan penuh tanggung jawab bersama temannya. Nah, dan untuk sesi diskusi, kalian bisa menggunakan meeting kita di tempat ini maupun di WA Group. Dan sesi diskusi nanti saya batasi maksimal 60 menit. Kemudian jika sudah usai, nanti silakan perwakilan dari kalian untuk memaparkan atau menyajikan hasil diskusinya di meeting kita. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir nanti ada tugas untuk penilaian pembelajaran kita hari ini. Oke. Paham ya anak-anak untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Paham, Pak. Oke. Sebelumnya, nah ini ada soal pretest. Coba kalian kerjakan sebentar, sekitar kurang lebih 10 menit begitu ya. Nah, jika sudah, nanti silahkan kirimkan lewat WA atau Japri ke saya aja, biar lebih mudah saya koreksinya dan lebih cepat. Ya, silakan. Saya beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Diusahakan kalian teliti ya dalam mengerjakan soal pretest itu. Ya, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Yang saya sampaikan di awal tadi. Tetap optimis. Jika kita bersungguh-sungguh, pasti bisa. Pak, Ya. soal yang nomor 2 tadi apa, Pak? Oh ya, sebentar ya. Ini soalnya.
Ya, terima kasih. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Waktu 10 menit sudah berlalu. Nah, akan nanti pekerjaannya difoto dan dikumpulkan lewat WA pribadi saja. Nah, mungkin kita lanjutkan. Untuk share screen-nya masih terlihat ya. Masih, Pak. Oke. Sekarang silakan cermati permasalahan berikut ini. Nah, diketahui sebuah model matematika yang mengkaitkan antara rata-rata berat badan, simbolnya W, dalam kilogram dan tinggi badan H dalam meter dari anak yang berusia 5-13 tahun. Dengan model matematika dinyatakan sebagai fungsi logaritma W sama dengan logaritma 2,4 plus 0,8 H. Jika tinggi badan orang yang berusia 11 tahun adalah 1,5 meter, berapakah berat badan anak tersebut? Nah, dari permasalahan ini, silakan kalian identifikasi permasalahan tersebut dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, atau dengan menuliskan hal-hal apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan, gitu ya. Nah, supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, maka silahkan kalian diskusikan berkaitan dengan LKPD yang sudah Bapak share. Jadi ini ada LKPD yang sudah Bapak share. Silakan kalian diskusikan. Untuk diskusinya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalian bisa diskusi lewat Google Meet ini atau menggunakan WA. Ada yang mau ditanyakan untuk sesi diskusi yang akan kita lalui? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, silakan didiskusikan. Dan ingat, waktu diskusinya adalah 60 menit, maksimal 60 menit ya. Nah, jadi kalau ini pukul 10.21, nanti pukul 11.21 kita usai untuk diskusinya maksimal. Jika bisa lebih awal akan lebih baik. Begitu. Oke, silakan didiskusikan dulu. Nah, untuk LKPD-nya sudah bisa diakses semua? Sudah, Pak. Oke, Sudah. oke, bisa ya. Diakses ya, oke. Silakan didiskusikan dulu. Jika ada yang ingin bertanya lewat Meet ini, silakan. Tapi tidak harus saya yang menjawab ya. Mungkin teman-teman yang lain yang menjawab. Pak, Ya, Dev? ini kalau yang fungsi logaritma itu tidak bisa menggunakan yang nilainya negatif ya, Pak? Jadi temannya mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya biar teman-teman bisa mendengarkan dengan jelas. Ini Pak, kalau yang fungsi logaritma itu Ya, nilai X itu tidak boleh negatif, yang termasuk himpunan penyelesaian. Ya, Pak. Itu kalau misal X-nya negatif, bisa jadi loh, Pak. Bisa jadikan nanti hasilnya juga bisa ikut negatif gitu, Pak. Jadi kayak menurut saya yang nggak sinkron gitu. coba nanti kalian analisis apakah X-nya boleh negatif atau tidak begitu. Nah, di tujuan pembelajaran tadi kan kalian bisa yang pertama menentukan penyelesaiannya. Jadi di sini kalian diminta menentukan penyelesaiannya, kemudian melakukan analisis apakah nilai-nilai X yang diperoleh itu nanti memenuhi, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan, oh ternyata anggota himpunan penyelesaiannya hanya Yo. Iya, kenapa?
Kamu nyampe nomor berapa? Lagi ngerjain yang contoh 2, Contoh dua sing yang persamaan logaritma yang kelima itu loh, yang paling bawah itu loh. Contoh 2. oh yang 5 pangkat X itu. Ha, ya. Oh. Nah itu aku juga nyampe situ itu. Nah, itu kamu gimana ngerjainnya? Aku masih bingung ini. Lagi lihat internet nggak ketemu, lihat referensi gitu caranya kak gimana. Oh, oke oke oke. Kalian sudah dapat jawabannya, coba nanti dicek apakah jawaban yang kalian peroleh itu sudah betul. Itu bisa menggunakan simbol lab di LKPD kalian tuh sudah ada alamat atau link website simbol labnya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi itu ya. Pak, Ya, Dev, bagaimana? itu kalau yang penjumlahan logaritma itu, tapi Ya, kalau basisnya berbeda gitu, misalnya seperti ini, X log 3 ditambah 3 log X. X log 3 ditambah 3 log X. Nah itu kalau misalkan pengen menyamakan basisnya bagaimana Pak? Supaya tiganya juga jadi basis gitu. Basis X log 3 ditambah basis 3 log X gitu ya. Yang ini ya. Gitu ya, Dev ya. Iya Pak. Nah, ya. Jadi di sini kan penjumlahan tetapi basisnya berbeda. Nah, ini bisa kita buat sama. Jadi kalau kalian ingat, kalau saya punya ini, jadi ini log B itu bisa saya tuliskan dalam bentuk 1 per ini. Basisnya B log A. Ini enggak, ini salah satu sifat logaritma yang kemarin pernah kita pelajari. Sehingga yang ini ya, misalnya yang ini, itu bisa kalian rubah menjadi X log 3 saya tambah dengan 1 per ini X log 3. Nah, sini kan, sorry. Ya, nah, sini kan basisnya sudah sama ini. Ini X, ini juga X. Tinggal bagaimana sekarang? Nah, ini masing-masing. Kalau misalnya ini ada ruas kanan, misalnya ruas kanannya itu misalnya 1. Ini berarti sama dengan 1 misalnya. Setelah ini masing-masing ruas, kalian kali dengan ini. Supaya nanti bisa dikali silang dengan yang sebelah kanan. Begitu ya, Dev ya. Dan yang lain ya. Iya Paham Pak. ya? Oke. Teman-teman, ada yang udah bisa itu yang contoh 2 bentuk 5 itu. Rahma bisa. Oh ya silahkan Rahma. Yang mana? Yang bentuk 5 contoh 2 itu tadi. Yang 5 X log 3 itu tadi. Kan tadi di grup udah, mah. Udah ketemu tapi aku belum bisa ngecek memenuhinya apa enggak. Di Mulai buku. dari Di contoh 1 buku. terus ini. Oh, di buku. Iya. Oh, oke. Kalau kameranya dihadapkan ke buku, bisa tidak ya?
Gimana? Saya Di? pakai laptop. Oh, pakai laptop. Ya, laptop, kamera laptopnya kan? Susah, Pak. Itu tinggal dikinikan aja. Oh, tinggal dikinikan. Sambil jelaskan. Rahma, semangat. Oh, Rahma. Panggilannya Rahma. Ya, silakan. Rahma. Gimana, Pak? Susah. Yang lain dulu, nanti saya yang kedua ini tak foto dulu. Oke. Sebentar, Pak. Oke, bisa share screen ya. Ya, Pak, sebentar, Pak. Oke. Ya, sip. Saya jelasinnya agak susah, Pak. Mungkin yang lain, Pak. Soalnya ini juga hasil diskusikan. Jadi enggak saya saja, tapi semuanya juga ikut diskusi. Oke. Ya, Tata. Pak, jadi saya itu ikut diskusi, cuma jawaban saya selalu beda dengan teman-teman, Pak. Jadi saya Hmm. bingung. Oh, gitu. Oke. Saya aja, Pak. Oh iya, silakan Rahma. Kan itu X, X plus 1 log X kuadrat min 3 sama Ya, dengan plus 1 log X plus 3. Terus kan sifatnya kan ya, yang fx sama dengan gx. Yang pakai terus jadi X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. ya, toh. Terus Baris dipindah kedua itu dua ya. sebelah kanan jadi X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Ya, Habis itu dapat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Habis itu cari X-nya, jadi jadinya X min 3 kali X plus 2, jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. oke, toh. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan selanjutnya. Apakah semua nilai X yang diperoleh itu merupakan penyelesaian? Karena kalau kita lihat sini nilai X-nya kan ada dua, yaitu yang pertama 3 dan yang kedua adalah negatif 2, begitu ya. Bagaimana Rahma? Kalau dari sayanya memenuhi semua ya, Pak. Memenuhi semua. Oke. Dari Mas Rio-nya bagaimana ini? Ini kan dituliskannya HP sama dengan 3, begitu saja. Soalnya Pak, yang paling bawah ini kan dengan fx harus lebih dari 0. Jadi 3 Ya, tuh memenuhi, Pak. Kalau min 2 kan kurang dari 0, Pak. min 2 kurang dari 0. Oke. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Tapi kan itu fx-nya bukan x-nya. Maksudnya kan itu kan nilai fx-nya. Jadi nilai dari x kuadrat min 3 atau x plus 3-nya, bukan nilai penyelesaian x-nya. Kayak sih gitu, tapi nggak tahu. Ya. Bagaimana Mas Rio? Pemahaman saya dari sifat ini sih, Pak. Tapi kelanjutannya nggak tahu, Pak. Oke. Saya Pak, jelaskan ya. Pak, Ya. saya mau menambahi, Pak. Oh, oke, Claudio, silakan. Kan dari fungsi X, seperti yang Rahma bilang kan, harus dicek dulu. X-nya dimasukkan ke fungsi X. Ya, betul. Nah, kalau X sama dengan min 2, dimasukkan ke min 2 plus 1. X plus 1 ya. Hasilnya adalah Apa? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. oke. Masuknya tetap min, Pak. Tetap negatif 1. Gitu Sebentar, ya, Pak. kelas. Sebentar. Oh ya. Iya, Pak. Jadi kan dimasukkan ke X plus 1. Iya. X-nya disubstitusikan dari min 2. Ya. Jadinya min 2 plus 1. Hasilnya tetap
min negatif 1. Jadi dia tidak memenuhi karena kurang dari 0. Oke. Jadi apa yang disampaikan Mas Claudio tadi, nah itu betul ya. Jadi kenapa himpunan penyelesaiannya hanya ada satu, dalam hal ini adalah X sama dengan 3. Nah, jadi apakah semua nilai X yang diperoleh merupakan penyelesaian? Maka untuk menentukan manakah yang merupakan anggota himpunan penyelesaian, kalian harus mengujinya lewat nilai Fx dan Gx, serta nanti Hx. Nah, Kan 3 log 2x min 3 log x kuadrat min 3 sama dengan 0. Itu kan nanti dapat 3 log 2x min 2, 3 log x min 3 sama dengan 0. Jadi nanti dimisalkan U sama dengan U sama dengan 3 log x. Jadi nanti diperoleh dari 3 log 2x min 2, 3 log x min 3 sama dengan 0. Nanti didapat U kuadrat min 2U min 3 sama dengan 0. Terus nanti dicari nilai U-nya, U plus 1 dikali U min 3 sama dengan 0. Jadi U sama dengan min 1 atau U sama dengan 3. Terus nanti U-nya itu dimasukin ke 3 log X. Kalau 3 log X itu, jadi 3 log X sama dengan min 1. X sama dengan 3 pangkat min 1. X sama dengan 1 per 3. Terus untuk U yang sama dengan 3, 3 log X sama dengan 3. X sama dengan 3 pangkat 3. X sama dengan 27. Untuk yang memenuhi apa enggaknya, saya kurang paham. ingin menanggapi untuk itu. Nah, di situ kan dimisalkan U sama dengan 3 log X. Berarti kita peroleh Fx-nya harus positif. Fx di sini adalah X. Kalian lihat X-nya sama dengan 27 dan sepertiga. Berarti kan semuanya memenuhi. Nah, gitu ya. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya 27 dan sepertiga. Oke, jawabannya tepat sekali. Kita beri aplaus untuk Rahmat dan Rio ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada kegiatan ayo menyimpulkan. Kesimpulan yang diperoleh tadi bagaimana, Dev? Itu kalau yang bentuk 4 tadi, Ya, bentuk 4. apabila memiliki basis yang sama, maka Berarti Fx sama dengan berarti Gx. gini. Ya. Berarti bentuk yang keempat itu bagaimana? Fx log Gx sama dengan X log X sama dengan Fx ya. Fx log Hx. Oke. Log X. Maka penyelesaiannya bagaimana? Itu bisa diselesaikan dengan Gx sama dengan Hx. Oke, Gx sama dengan Hx. Dengan catatan. Syaratnya apa tadi? Ya, Gimana, Pak? Fx Syaratnya? Syarat ya. Fx lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1. Tidak, ini tidak sama dengan 1. Itu juga ini ya. Gx dan Hx-nya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, lalu yang keempat bagaimana? Yang kelima. Dalam menyelesaikan persamaan berbentuk A dikali ini, maka dapat dimisalkan U-nya apa? U-nya adalah A log Fx, Pak. Ya, jadi ini A log Fx. Sehingga persamaan logaritma tersebut menjadi
persamaan logaritma. Persamaannya yang ini itu menjadi apa? Ya, berarti kalau misalkan eh, logaritmanya itu dimisalkan, U, misalkan U, itu akan menjadi AX kuadrat AU ya? ditambah, iya, AU AU kuadrat kuadrat, oke, ditambah tambah BU BU ditambah C tambah C eh, ya kalau misalkan sama dengan 0, Pak. 0. Nah, jadi ini menjadi bentuk apa ya? Untuk persamaan kuadrat kan ya? Iya, Pak. Oke. Oke, untuk selanjutnya di sini ada soal A dan B, tapi yang perlu kita bahas yang B, jawablah permasalahan pada aktivitas peserta didik. Nah, kamu sekalian ya, Dev ya? Iya, Pak. Oke, yang B, ini saya stop dulu. Itu kalau yang harus saya share, Pak. Ya, coba di-share aja. Ya, bisa dilihat teman-teman ya. Bisa share. Setelah kalian mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir, silakan nanti kalian mengerjakan soal post test. Nah, setelah kalian kerjakan, jangan lupa difoto kemudian kirimkan ke WA saya ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, hal-hal apa saja yang sudah kalian pahami di kegiatan hari ini? Nah, adakah materi yang belum kalian kuasai untuk pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Udah bagus Pak, kan yang dari kemarin pada nggak aktif gitu, sekarang udah kayak mulai berani mengungkapkan pendapatnya gitu Pak, berani Oke, jadi sini. alhamdulillah berarti ada kemajuan ya untuk hari ini. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, silakan nanti kalian kerjakan soal tugas yang Bapak share di Google Classroom. Lalu jika ada pertanyaan, silakan nanti WA saya atau jika dimungkinkan kita lakukan pembahasan lewat Google Meet. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak. Untuk menutup kegiatan pembelajaran matematika C ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama.